Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bu Ernita, Pak Ustadz. Saya dari Rawa Indah. Yang mau saya tanya begitu, sekarang ini kan banyak banget nih orang yang datang ke rumah yang bilang pemilih ini bagus, pemilih ini bagus, pemilih ini bagus. Tapi kita menghormati tamu itu dengan cara senyum saja. Nah, tapi dalam hati kita pasti otomatis yang kita pilih orang yang punya ilmu akidah baik. Nah, bagaimana menyikapi ini? Selalu berdatangan bergantian ke rumah dengan bagaimana bujuk rayunya. Tapi saya dalam batin saya tak terpengaruh dengan itu. Cuman setiap tamu yang datang dengan partai yang begini, yang begitu, semuanya saya sikapin dengan baik. Apakah kita itu salah memilih hati nurani kita? Diam saja, tidak bicara ke siapapun, itu apakah udah tepat atau belum? Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu siapa? Ibu Eti. Ernita. Pertanyaan ibu sudah terjawab oleh ibu sendiri. Nabi mengajarkan mangkana yu'minu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Siapapun yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, maka muliakan tamu. Tamu siapapun, agama apapun, status sosialnya monggo, setiap itu tamu kita hormati, kita muliakan, kita sambut dengan senyuman meskipun gak ada airnya umpamanya. Minimal diajak ngobrol, ya kan? Senangkan setiap tamu yang datang kepada kita. Saya ini mohon maaf, kalau ada orang butuh, kalau saya punya kobe, Pak, udah, Bapak kapan bisanya? Saya jawab kapan saja. Begitu. Ya. Bapak ada waktu kapan? Kapan saja. Nah, kalau Pak bisa nggak itu? Oh bentrok. Begitu ya nggak? Supaya senangkan kamu. Urusan keyakinan, urusan pribadi, urusan hak asasi itu urusan privasi. Orang lain nggak boleh tahu. Kita bukan jurkam, kita bukan tim ses. Ya, saya jawab maaf. Ini sama istri bu, bapak berbeda. Dulu, ini cerita dulu bukan sekarang ya enggak. 2014 beda tuh capresnya. Saya Pak Jokowi, istri Prabowo. Tidak masalah. Beda, nggak ada masalah hak asasi, tidak mungkin maksa istri saya. Silakan bu, kalau kamu memang yakin dengan Pak Prabowo silakan. Kalau saya nggak tahu, aku senang Pak Jokowi waktu itu, ya kan? Kalah tuh. Prabowo-nya, saya nggak suka foto bareng sama Pak Jokowi waktu gubernur, diturunkan tuh sampai sekarang disimpan. Ya nggak apa-apa, orang dia maunya begitu, masa saya marah, disimpan tuh. Dan wajib perempuan kalau nggak suka begitu kelihatannya ya, terang-terangan. Itu saya waktu wakil KOB kan gubernurnya Pak Jokowi waktu itu tuh 2017, foto bareng kan di salaman itu, diturunkan sampai sekarang itu simpan di mana? Nggak apa-apa. Rongewu sangatlas sama itu pilihannya itu. Ya, saya udah tahu 5 tahun kan, oh kurang pas kan ya enggak. Nah, kan hak saya itu, sama-sama calonnya Pak Prabowo waktu itu. Udah adem tuh, nggak pernah diskusi sama-sama. Kalah, ya sudah, mau bilang apa? Karena bicara kekuasaan itu hak prerogatif Allah. Tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Urusan Allah, kita cuma ikhtiar, berusaha dari batin. Ketika pas-pastian takdir urusan Allah. Nolak takdir kita nggak bisa. Begitu ya. Jadi ibu sudah benar, urusan nanti pas dikerobong. Saya kalau mau milih begini, dalam hati, ya Allah, saya akan memilih si fulan karena sepengetahuan saya si fulan adalah orang baik. Tapi ketika nanti dia terpilih, ya Allah, lalu berbuat jelek, berbuat salah,
berbuat jahat, saya gak ikut-ikutan supaya bebas. Sebab kalau nggak begitu, kita milih si fulan, awalnya baik, udah jadi pemimpin, jadi wakil, berbuat jelek, kita ikut kebagian dosanya. Kenapa? Tidak diikrarkan, ikrar di dalam hati, ya. Nggak usah ngomong orang kedengeran, masuk kerobong, masuk bilik, ya Allah, saya milih fulan karena baik, nggak usah itu. Dalam hati aja, diniati di sini dalam hati. Milih dadak, milih baru, milih A, milih B, milih C, milih D, milih apapun, diniati karena saya melihat si fulan itu baik, ya kan? Ketika nanti jadi si fulan berbuat jelek, salah, jahat, aku tidak ikut-ikutan supaya enggak kebagian dosanya. Ini